Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, saat ini kita masuk ke pembelajaran 9. Sebelum itu, sebagaimana biasanya, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah At-Takatsur. Setelah ini Bapak akan menampilkan video bacaan surah-surah pendek. Kalian bisa mengikutinya dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim,
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik anak-anakku sekalian, saat ini pelajaran 9 akan membahas tentang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Kemarin kita telah membahas secara singkat bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Saat ini akan kita bahas lebih rinci lagi, yaitu tentang Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Al-Alim ini adalah salah satu dari Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang ada 99. Di antaranya adalah Al-Alim, yang memiliki arti Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahui. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus meyakini bahwasannya
Allah itu mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan. Karena semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, maka seluruhnya itu tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Walaupun ucapan tersebut tidak dikatakan, artinya ia masih berada di dalam hati seseorang, Allah pun mengetahui itu. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berucap. Agar kita selalu menjaga tidak sampai mengucapkan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Karena sekali lagi Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah juga mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah mengetahui segalanya tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Darat, laut, dan udara semuanya Allah mengetahui. Ikan yang ada di laut berapa jumlahnya? Allah mengetahui. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berapa jumlahnya? Hewan-hewan berapa jumlahnya? Semua yang ada di alam semesta ini Allah mengetahui. Karena Allah Maha mengetahui dan kita harus meyakini itu. Allah juga mengetahui semua yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah mengetahui. Karena Allah lah yang membuat alam semesta ini. Allah lah yang mentakdirkan semuanya. Baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang menurut manusia tidak baik. Seperti misalnya bencana alam. Itu semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mengetahui. Walaupun seandainya manusia bisa masuk ke lubang semut sekalipun, Allah mengetahui dia berada di mana. Karena Allah sekali lagi memiliki sifat Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul 'alim." Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah bukti atau ini adalah dalil nyata bahwasanya kemahatauan Allah itu tidak terbatas. Jadi semuanya yang meliputi alam semesta ini Allah mengetahui dan tidak lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dengan perbuatan jelek kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan perbuatan kita, karena segala sesuatu yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu berpikir sebelum bertindak. Apakah tindakan kita itu bagus atau tidak? Jika itu tidak bagus, maka hendaknya kita tinggalkan. Jika itu bagus, maka hendaknya kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk dan merugikan orang lain. Dan Allah sangat tidak senang kepada orang-orang yang berperilaku buruk atau orang yang suka melakukan hal-hal yang buruk. Dan yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Inilah seharusnya yang kita lakukan. Selalu berusaha melakukan hal-hal yang terpuji. Tujuannya apa?
tujuannya tentu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah ini insya Allah akan kita dapatkan di akhirat kelak berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berperilaku terpuji adalah salah satu jalan agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Kenapa kita harus menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor? Karena perbuatan kotor itu terjadi diawali dengan pikiran-pikiran yang kotor terlebih dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh hati manusia, mengetahui seluruh pikiran manusia. Oleh karena itu, kita pun juga harus berhati-hati bagaimana kita mengolah pikiran kita agar pikiran kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang kotor yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Sekali lagi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mengetahui. Jadi walaupun itu adalah hal-hal yang kita niatkan di dalam hati, belum kita lakukan, belum kita ucapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin menghindarkan diri kita dari niat-niat yang tidak baik yang ada di dalam hati kita. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga agar hati kita senantiasa dalam keadaan bersih, tidak berpikir yang kotor, tidak memiliki niat yang jahat dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku sekalian, masih banyak lagi yang perlu kita pelajari tentang sifat Allah Maha mengetahui, agar di dalam diri kita lebih yakin bahwasanya ternyata kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita harus kita jaga, pikiran kita harus kita jaga, hati kita harus kita jaga, kita hindarkan dari hal-hal yang kotor agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka, tidak marah kepada kita semuanya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.